14 Agustus 2024 saya balik dengan XAUSD, teman-teman bisa perhatikan, dan seperti biasa kita akan lanjut ke daily terlebih dahulu di Saxo. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya bahwa pembentukan yang terjadi di XAUSD masih mendekati pembentukannya dia di all time high-nya. Artinya apa? Ya, potensial dia bisa break out on that all time high itu terbuka lebar. Simpelnya begitu. Karena dia punya dorongan bayar yang lumayan signifikan, dia berhasil breakout the previous major supply zone di 2434 yang kemarin sayangnya kita nggak bisa ngikut untuk buy continuation, nggak masalah, dan sekarang kita ngeliat aja. Kalau misalnya kita taking for the previous daily high dan previous daily low aja, previous daily high ini belum dimakan teman-teman, 2477 itu belum dimakan. Di sini cuma sampai 2472 aja di hari ini. Previous daily low-nya sudah habis dihajar. Previous daily low-nya di 2458, sedangkan tadi dia turun sampai di bawah 2458 itu, atau di 2455. So, kita bisa tahu dia ngambil liquidity di bawah dari pembentukan yang sekarang terjadi. Kalau misalnya kita ngomongin secara bias, means it's still going for bullish bias ya, menurut saya. Dan kita bisa ketahui jika pembentukannya seperti ini, sebenarnya kan ini ada pembentukan gap yang lumayan besar ya, karena ini adalah breakaway gap yang terbentuk dari candlestick momentum, dan potensial dia drop terlebih dahulu untuk lanjut rebound itu terbuka lebar, sama seperti pembentukan-pembentukan sebelumnya. Oke. Dan kalau misalnya kita ngomongin basically dari the highest level all time high itself itu ada di 2483.8 atau saya bulatin 2484. Ini adalah area terbaik seandainya kita harus nge-sell. Namun, jika nanti candlestick yang terbentuk mendekati 2484 itu sama seperti candlestick seperti ini, so let's see pembentukannya setara, maka hari ini setelah CPI nanti, jika memang dia datanya misalnya bad news atau bagaimanapun, dan dorongan itu lumayan signifikan nge-breakout 2484, maka gold saya bisa pastikan 80% tembus ke 2500. Itu sudah pandangan saya dari semalam sebenarnya. Ya, jadi dia bisa ke 2500. Kalau nggak bagaimana? So, teman-teman bisa ngeliat, it's just gonna be another retracement movement. Dan teman-teman bisa perhatikan retracement movement-nya sejauh apa, sangat amat jauh ya, lumayan signifikan untuk retracement movement-nya. Sejauh di sini. Nah, bisa kita ngeliat dia naik ke atas sana, dia akan retracement balik jatuh ke 2360-an lagi. Which is ya 1000 pips lah kalau kita ngomongin dari harga sekarang. Ya. Untuk memudahkan teman-teman memahaminya. Tapi yang kita tahu apa ya, market sideways. Apakah kita bisa bilang sideways? Yes, ini sideways, tapi ini bullish momentumnya terjaga dengan baik. Ya, bullish momentumnya terjaga dengan baik. Kemarin kita sudah gambarkan bearish minor, bearish downtrend minor, tapi dia breakout. Artinya apa? Ini strong. If dia balik ke area 2420-an lagi, itu adalah another places yang bisa kita manfaatkan untuk nge-buy. So, kita bahas ke Owanda. Saya balik ke H4 biar teman-teman bisa perhatikan. Di H4 Owanda ini kita ambil dalam time frame yang kecil saja. Teman-teman ngeliat di sini ya, dia breakout on the same level, always breakout on the same level, tetapi dia hanya membentuk volatility aja. This one volatility, 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 volatility. Ada LQ grab aja. Ini terjauh tadi 2455 juga sebatas volatility. LQ grab aja. Kalau ini close masih di atas 2460, masih pembentukan base sama seperti kemarin. Ya, sama seperti kemarin. Ini 2460 kan dari kemarin kita bahas. 2460 perlu di breakout. Apakah ada yang nge-breakout 2460? Nggak ada. Ini percobaan breakout close di 2460, 675. Ini percobaan break sampai lowest-nya di 2458, masih close di 2467. Ini percobaan low-nya 2458, 2459, close-nya di 2469. Ini percobaan low-nya di 2455, dan sekarang ini masih bergerak, dan bergeraknya sekarang di 2460.785. Close-nya di jam berapa? Jam 12 nanti. Artinya apa ya? Artinya masih sulit sebenarnya bagi gold itu untuk breakout 2460. Walaupun 2460 ini adalah area yang menurut saya seandainya dia breakout, it's gonna be strong bearish ke bawah. Kenapa? Karena teman-teman bisa perhatikan di sini pembentukannya sebagai pembentukan base baru. Ini adalah base baru yang kebentuk. So if this base breakout, teman-teman, continuation, it's just another continuation for bearish momentum. Drop ke bawah. Dan sama seperti kebalikannya, dia breakout 2472, 2473, it's just another going for buying momentum. Kalau kita balikin ke candlestick, teman-teman juga bisa perhatikan ya, mereka selalu stay di area yang sama. Di sini highest-nya 2473 tapi close-nya 2472, di sini juga sama, di sini juga sama, dan selebih-selebihnya juga sama. Jadi volatility ke 2477, but they always end up di area 2472, 2473. Oke. Sekarang kita balik ke H1. Nah, di H1 ini kita lebih banyak ngelihat pembentukan yang terjadi ya.
So sebenarnya apakah sama trade-nya? Sebenarnya sama-sama aja. It's totally the same seperti kemarin ya. It's gonna be the same trade seperti yang kita lakukan kemarin, bahwa 2460 ini area base-nya. Kita bisa perhatikan dia sebagai base yang lumayan signifikan, tapi sekarang ini hanya sebatas area buy scalping only. Nggak bisa kita manfaatkan sebagai high risk. Kenapa? Karena penurunan yang terjadi sebelumnya itu lumayan signifikan, sehingga buy high risk-nya ini bisa kita manfaatkan only di 2460, 2459, 2458. Itu untuk buy scalpingnya. Sedangkan kalau misalnya kita mau buy high risk, it's totally the same seperti yang kemarin di 2453 ya. Cuman menurut saya seandainya 2460 ini breakout dengan momentum aja, which is yang terjadi sebelumnya tapi dia nggak berhasil drop lebih dalam, ya ini kan close-nya di 2460.010 atau 2460 pas lah. Jadi still not breakout kalau misalnya kita ngomongin di H1-nya. Dan teman-teman bisa perhatikan juga on this side, seandainya dia breakout with the strong momentum, dia akan makan ke LQ grab-nya 2455, selebihnya dia akan melanjutkan penurunan yang signifikan. Jadi perjalanan dia ke 2443 itu terbuka lebar selama dia berhasil breakout on this level. Saya ubah jadi garis, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi 2459 breakout is just gonna be another sell strong position. Jadi sell continuation bisa kita jalanin nggak? Bisa. 2460 break, 2458 break, sell continuation. Simple. Nanti dia akan melambat lagi di area 2453 ini, sama seperti perlambatan dia kemarin ya, 2453 ini. Jadi 2453 ini bisa dijadikan area buy nggak, King? Bisa. 2453 sampai 2451 sebagai buy high risk, dengan catatan 2453-nya sendiri nggak di breakout. Simple kan? Kenapa? Karena sekali dia breakout on this base level, ini kuat turun, kuat turun, kuat turun. Cuman biasanya, ini biasanya aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya menjelang data CPI dan lain sebagainya, itu dia jarang bergerak yang signifikan di momen sebelum US session. Jarang banget. Biasanya dia kembali sideways lagi, paling volatile aja, tapi jarang banget dia makan lebih besar tuh jarang. Untuk turun ratusan pips sebelum US session tuh jarang. Biasanya mendekat-dekatin CPI-nya iya, tapi sebelum itu jarang. Sekarang teman-teman perhatikan di sini ada double top. Ya, walaupun nggak terlalu signifikan, tapi tetap ya, kalian punya the same neckline ini di 2458. Jadi artinya apa ya, 2460, 2458 by scalping only. Tapi kalau misalnya dia breakout on this level, it's just gonna be a strong sell continuation. Jadi teman-teman bisa buy scalping, lalu nanti tukar jadi sell on continuation. Kenapa? Karena sekali dia bisa drop signifikan, menurut saya dropnya ini akan jauh kuat sekali. Sampai ngehit ke 2440-an bisa, menurut saya sendiri. Jadi dia pertama checkpoint di 2453, lalu ke 2443. Jaraknya lumayan ya, teman-teman. 2453 ke 2443 itu 100 pips. Ya, jadi drop, lanjut. Sehingga menurut saya still seperti kemarin. Teman-teman bisa tonton video gold saya yang kemarin. Saya bilang dia sudah cukup rally-nya, dan sekarang ada potensial dia akan mengalami yang namanya retracement. Target saya dia akan ke 2444. Itu target saya. Ya. Jadi untuk sekarang seperti itu. Jadi buy scalping only 2460, 2458 only for lower time frame. Lalu nanti di 2453 ini kita manfaatkan sekali lagi untuk nge-buy. Tapi kalau misalnya dia kasih kesempatan ya, apalagi kalau dia nggak bisa breakout 2453, lalu nanti kita makan di 2443 untuk buy-nya. Sedangkan sell-nya di mana? Sell sebenarnya jauh-jauh teman-teman. Pertama yang pasti kita akan manfaatkan untuk sell adalah ketika nanti dia balik ke 2472 ini lagi, 2472, 2473. Ya, 2472, 2473. Lalu nanti di 2477. Still, both of this one ini adalah sama-sama high risk ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman sekalian untuk time frame yang lebih kecil, M15. Ini saya tunjukin pembentukan di M15 dengan candlestick. Oke, ini M15-nya. Pertama, there's a level here. Ini sebelum ke 2472, 2473 ya. There's a level here, ini 2471. 2471 sampai ke 2472, 2473 lah, 2471, 2473. Oke. Dan di M5 teman-teman juga akan melihat hal yang sama. Ya. Totally the same. Ini juga ada level bearish order block 2465 atau 2466 sampai ke 2465. Jadi cuma 10 pips saja jaraknya, 2465, 2466. Ya. Ini sama seperti pembentukan kemarin maksud saya, 2465, 2467, tapi ini karena pembentukan baru hanya sebatas 2465, 2466. Oke, artinya apa? Ya, kalau misalnya teman-teman mau nyari buy untuk buy scalping, ya 2465, 2466 ini, sell scalping. 2465, 2466. Zonanya cuma 10 pips, dan ini di lower time frame. Teman-teman ngeliat ya, ini saya ngambil di M5.
So if we check M15, see, lalu kita cek lagi di M30, ya strong. Kita balik ke H1, so it's strong ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Satu, teman-teman kalau misalnya mau makan sell scalping 2465, 2466, only 10 pips, mungkin kasih dikit buat naik ke atas sampai 2467, that's actually fine, tapi ngambil scalping di sana. Lalu kita cari lagi di area yang lebih atas. Kenapa? Karena walaupun dia ngehit sampai 2477, saya hitungnya masih tetap high risk ya. So, sekarang sebagai konklusi, buy scalping saya itu most probably terjadi di 2460, 2458. Jaraknya lumayan lebar sih. Ya, jaraknya lumayan lebar, tapi teman-teman manfaatkan sebatas scalping aja. Kenapa? Karena seandainya nanti momentum masuk, apalagi close H4-nya di bawah 2460 di jam 12 nanti, still strong going down, maka kita sell continuation. Lalu 2453 ini adalah checkpoint pertama. Jadi most probably ketika dia ngehit 2453, dia akan rebound dulu. Ya, kalau misalnya dia nggak hajar satu candlestick momentum, dia rebound dulu. Itu mungkin dari 2453, dia turun ke 2452, 2451, terus dia balik ke 2454, 2455, 2456, baru dia drop lagi. Baru nanti kita hajar di 2443. Begitu ya. So, 2453 akan jadi area high risk saya untuk buy. 2443, 2441 ini akan jadi area medium risk saya untuk buy. Sedangkan sell medium risk saya sama seperti kemarin teman-teman, nggak ada perubahan, yaitu 2483, 2485, still the same. If area medium risk saya dihajar habis, dia ratain area medium risk saya, it means they're going up and up for 2500. So apa yang terjadi sekarang? Still, saya punya conviction akan drop lebih dulu, ya akan butuh retracement lah. Gold itu butuh retracement terlebih dahulu untuk nanti melanjutkan penguatannya ke depan. So, teman-teman bisa jadikan Mapking ini sebagai referensi, teman-teman nanti sesuaikan dengan cara trade teman-teman masing-masing. Untuk grow account, nothing to be worry about, saya pasti akan share mappingannya di dalam grup.